Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri di depan pintu rumah Nadia, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja ditemukannya di laci meja kerja ayahnya. Surat itu berisi ancaman dari keluarga Nadia, memperingatkan agar hubungan mereka segera diakhiri atau konsekuensi berat akan menimpa. Dengan jantung berdegup kencang, Aisyah mengetuk pintu, dan saat Nadia membuka, mata mereka bertemu, sebuah pandangan yang penuh cinta tapi juga ketakutan mendalam. Aisyah adalah seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, berasal dari keluarga Muslim konservatif di pinggiran Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang ustadz yang disegani di masjid setempat, selalu menekankan nilai-nilai tradisional dan kehormatan keluarga. Ibu Aisyah, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang taat, yang sering kali mengingatkan putrinya tentang pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk menjaga nama baik. Aisyah tumbuh dalam lingkungan itu, tapi sejak kecil ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak pernah tertarik pada lelaki seperti teman-temannya, tapi ia menyembunyikannya dalam-dalam, takut dicap sebagai penyimpang. Nadia, di sisi lain, adalah seorang desainer grafis berusia 20 genep tahun, yang hidup lebih bebas di apartemen kecilnya di kawasan Sudirman. Keluarganya berasal dari kelas menengah atas, ayahnya seorang pengusaha yang sibuk, dan ibunya seorang dokter yang progresi. Namun, meski keluarganya tampak modern, mereka tetap memegang teguh norma sosial Indonesia yang menentang hubungan sesama jenis. Nadia bertemu Aisyah 2 tahun lalu di sebuah saat acara seni, di mana Nadia sedang memamerkan karyanya. Percakapan singkat tentang lukisan abstrak berubah menjadi pertemuan rutin, dan lambat laun, perasaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Aisyah tidak bisa menahan lagi. "Nadia, kita harus bicara," katanya dengan suara bergetar, air hujan menetes dari rambutnya. Nadia menariknya masuk, mengeringkan tubuhnya dengan handuk, tapi ekspresi Aisyah membuatnya khawatir. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Nadia lembut, tangannya menyentuh pipi Aisyah. Aisyah menarik napas dalam, lalu menyerahkan surat itu. Nadia membacanya dengan mata melebar, wajahnya pucat. Surat dari ayah Aisyah, yang ternyata telah mengetahui hubungan mereka melalui seorang teman yang melihat mereka berdua di taman. "Ayahku tahu semuanya," bisik Aisyah. "Dia bilang jika kita tidak berhenti, dia akan mengusirku dari rumah dan memberitahu seluruh kampung." Nadia memeluk Aisyah erat, tapi dalam hati, ia merasa gelombang ketakutan menyapu. Ia tahu betapa rapuh posisi Aisyah, tapi ia juga tidak ingin melepaskan cinta ini. "Kita bisa hadapi bersama," kata Nadia, meski suaranya tidak yakin. Mereka duduk di sofa, saling bergandengan tangan, membahas pilihan mereka. Aisyah merasa terpecah. Di satu sisi, ia mencintai Nadia lebih dari apapun, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan keluarganya, identitasnya sebagai anak yang baik. Pagi harinya, Aisyah kembali ke rumah dengan hati berat. Ayahnya sudah menunggu di ruang tamu, Al-Quran terbuka di pangkuannya. "Aisyah, duduklah," katanya tegas. Aisyah taat, tapi matanya menghindari tatapan ayahnya. "Aku tahu tentang kamu dan perempuan itu," lanjut Pak Hadi. "Ini dosa besar, nak. Kamu harus putuskan hubungan itu sekarang juga." Aisyah merasa dunia runtuh. Ia mencoba membela diri, "Tapi ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa aku." Tapi ayahnya menggeleng, "Ini pengaruh lingkungan buruk. Kamu harus ikut kajian agama lebih sering, dan aku akan cari jodoh untukmu." Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Aisyah. Di sekolah, ia berusaha fokus mengajar, tapi pikirannya melayang ke Nadia. Mereka masih bertemu diam-diam, tapi ketegangan semakin meningkat. Nadia mulai merasa frustrasi, "Kenapa kita harus sembunyi seperti ini? Kita dewasa, Aisyah." Tapi Aisyah tahu,
di Indonesia, hubungan seperti mereka bisa mendatangkan masalah besar, dari diskriminasi sosial hingga ancaman hukum, meski tidak ada undang-undang langsung yang melarang, tapi norma masyarakat sangat kuat. Suatu sore, saat Aisyah sedang mengajar, teleponnya berdering. Itu dari Nadia, suaranya panik. Aisyah, ayahku datang ke apartemen. Dia tahu dari seseorang. Aisyah buru-buru pulang, tapi terlambat. Saat tiba di rumah Nadia, ia melihat ayah Nadia, Pak Rahman, sedang berdebat sengit dengan putrinya. Kamu gila. Ini bisa hancurkan karirmu, nama keluarga, teriak Pak Rahman. Nadia menangis, ayah, aku mencintainya. Pak Rahman memandang Aisyah dengan jijik, pergi dari sini, dan jangan dekati anakku lagi. Malam itu, Aisyah dan Nadia bertemu di sebuah taman kecil, jauh dari keramaian. Mereka saling memeluk, tapi Aisyah merasa ada dinding di antara mereka. Kita harus putuskan apa yang akan kita lakukan, kata Aisyah. Nadia mengusulkan untuk pindah ke kota lain, mungkin Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi Aisyah ragu, aku tidak bisa tinggalkan keluargaku begitu saja. Debat mereka semakin panas, dan untuk pertama kalinya, Nadia marah besar. Kamu selalu pilih mereka daripada aku, katanya, lalu pergi meninggalkan Aisyah sendirian di bawah hujan yang mulai turun lagi. Aisyah pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibunya menyambut dengan makanan hangat, tapi Aisyah tidak bisa makan. Ia berbaring di kamar, memikirkan kata-kata Nadia. Apakah ia benar-benar egois? Atau ia hanya takut? Malam itu, ia bermimpi tentang masa kecilnya, di mana ia selalu berusaha menjadi anak sempurna. Bangun pagi, ia memutuskan untuk bicara dengan ayahnya lagi. Ayah, tolong pahami aku, katanya. Tapi ayahnya tegas, ini bukan tentang paham, ini tentang benar dan salah menurut agama. Hari berganti minggu, dan hubungan Aisyah dengan Nadia semakin retak. Mereka jarang bertemu, dan saat bertemu, selalu berakhir dengan pertengkaran. Nadia mulai bertemu teman-teman dari komunitas LGBT, mencari dukungan, sementara Aisyah semakin terisolasi. Suatu hari, Aisyah mendapat pesan dari Nadia, aku butuh waktu. Aisyah merasa dunia gelap. Ia tahu, ini bisa jadi akhir dari segalanya. Beberapa minggu setelah pesan itu, Aisyah merasa seperti ombie. Ia pergi bekerja, mengajar anak-anak dengan senyum palsu, tapi di dalam, ia hancur. Nadia tidak lagi menjawab panggilannya, dan Aisyah mulai bertanya-tanya apakah ia telah kehilangan segalanya. Di rumah, ayahnya semakin ketat, memaksanya ikut pengajian setiap malam. Ini untuk kebaikanmu, katanya. Aisyah taat, tapi hatinya memberontak. Suatu hari, saat istirahat di sekolah, Aisyah melihat Nadia di depan gerbang. Hatinya berdegup kencang. Nadia tampak kurus, matanya sembab. Aku harus bicara denganmu, kata Nadia. Mereka pergi ke kai terdekat, duduk di pojok. Nadia menceritakan bahwa ayahnya telah memaksanya pindah ke Bandung untuk bekerja di perusahaan saudaranya. Aku tidak mau, tapi dia ancam potong dukungan finansial, katanya. Aisyah memegang tangan Nadia, jangan pergi. Kita bisa cari cara. Tapi Nadia menggeleng, aku lelah sembunyi, Aisyah. Di Bandung, mungkin aku bisa hidup lebih bebas. Aisyah merasa dikhianati. Jadi kamu pilih pergi daripada bertahan, tanyanya marah. Nadia menangis, bukan itu. Aku ingin kamu ikut, tapi kamu selalu bilang tidak bisa tinggalkan keluarga. Debat mereka kembali memanas, dan Nadia pergi lagi, meninggalkan Aisyah dengan tagihan kopi yang belum dibayar. Kembali ke rumah, Aisyah bertemu dengan sahabatnya, Rina, yang tahu tentang rahasianya. Rina adalah guru di sekolah yang sama, dan ia satu-satunya yang mendukung Aisyah. Kamu harus pilih, Ais.
Cinta atau keluarga, kata Rina. Aisyah bingung bagaimana aku pilih. Keduanya bagian dari diriku. Rina menyarankan untuk bicara dengan psikolog, tapi Aisyah takut. Di Indonesia, mencari bantuan untuk isu seringkali dianggap tabu. Malam itu, ayah Aisyah mengumumkan kabar buruk. Aku sudah bicara dengan keluarga Pak Ahmad. Anaknya, Aisal, mau lamar kamu. Aisyah terkejut, ayah, aku tidak mau. Tapi ayahnya marah, ini bukan mau atau tidak. Ini kewajibanmu sebagai anak. Aisyah lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Ia hubungi Nadia, tapi tidak diangkat. Akhirnya ia kirim pesan, aku akan nikah dipaksa. Tolong bantu aku. Pagi berikutnya, Nadia datang ke rumah Aisyah diam-diam, mereka bertemu di belakang rumah. Aku tidak akan biarkan itu terjadi, kata Nadia. Mereka rencanakan kabur ke Bali. Aisyah ragu, tapi Nadia meyakinkannya, ini kesempatan kita untuk bahagia. Aisyah setuju, meski hatinya berat. Mereka atur pertemuan malam itu di stasiun kereta. Tapi rencana mereka bocor. Saat Aisyah keluar rumah dengan tas kecil, ayahnya menunggu di depan. Mau kemana? Tanyanya dingin. Aisyah berbohong ke rumah Rina. Tapi ayahnya tidak percaya dan memeriksa tasnya. Menemukan tiket kereta. Kamu mau kabur dengan perempuan itu, teriaknya. Aisyah menangis, ayah, maafkan aku. Ayahnya menamparnya pertama kalinya dalam hidup Aisyah. Kamu bukan anakku lagi, katanya, lalu mengunci Aisyah di kamar. Nadia menunggu di stasiun berjam-jam, tapi Aisyah tidak datang. Ia panik, hubungi Rina. Rina ceritakan apa yang terjadi. Nadia marah dan sedih, memutuskan pergi ke Bandung sendirian. Di kereta ia menangis, merasa dikhianati oleh Aisyah yang tidak berani melawan. Sementara itu, Aisyah di kamar, merasa dunia runtuh. Ibu masuk, membawakan makanan. Nak, ayah marah karena sayang, katanya lembut. Aisyah ceritakan semuanya, Bu, aku cinta Nadia. Ibu terkejut, tapi memeluknya. Aku tidak paham, tapi aku tidak mau kehilanganmu. Untuk pertama kalinya, Aisyah merasa ada harapan dari keluarga. Hari-hari berikutnya, Aisyah dikurung di rumah. Ayahnya tidak bicara dengannya. Ia hubungi Nadia lewat pesan, minta maaf. Nadia balas singkat, sudah terlambat. Aisyah hancur, tapi mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Ia baca buku tentang di Indonesia, diam-diam pinjam dari Rina. Ia sadar perjuangan ini bukan hanya tentang cinta, tapi identitas. Suatu sore, Rina datang ke rumah. Ia bicara dengan ayah Aisyah. Pak, Aisyah butuh dukungan, bukan hukuman. Ayah marah, tapi Rina tegas, ini bukan penyakit, Pak. Ini siapa dia? Ayah diam, tapi mulai ragu. Malam itu, ia bicara dengan istri. Apa kita salah? Tanyanya. Bu Siti mengangguk, mungkin kita perlu belajar. Aisyah akhirnya dibebaskan dari kurungan. Ia hubungi Nadia lagi, tapi Nadia sudah di Bandung, dan katanya punya teman baru di sana. Aisyah cemburu, tapi sadar itu konsekuensi dari keputusannya. Ia memutuskan untuk fokus pada diri sendiri, ikut komunitas online untuk mencari dukungan. Di Bandung, Nadia mencoba mulai hidup baru. Ia bekerja di agensi desain, bertemu orang-orang baru. Salah satunya adalah Lila, seorang aktris yang karismatik. Lila mengajak Nadia ke pertemuan komunitas, di mana Nadia merasa diterima untuk pertama kalinya. Di sini kamu bisa jadi dirimu sendiri, kata Lila. Nadia tertarik, dan lambat laun perasaan terhadap Lila berkembang. Tapi Nadia masih memikirkan Aisyah. Ia dapat pesan dari Aisyah, aku berjuang untuk kita.
Nadia ragu, kamu selalu bilang begitu, tapi tidak pernah action. Ya, balas dingin, ingin melupakan. Lila melihat perubahan Nadia, siapa yang buat kamu sedih? Nadia ceritakan tentang Aisyah. Lila sarankan, lepaskan jika menyakiti. Sementara di Jakarta, Aisyah mulai berubah. Ia bicara terbuka dengan ibunya, yang mulai mendukung. Aku akan bicara dengan ayahmu, kata Bu Siti. Ayah masih keras, tapi mulai membaca artikel tentang LGT. Suatu hari, ia tanya Aisyah, apa kamu bahagia dengan dia? Aisyah jawab jujur, ya ayah. Ayah diam, tapi tidak marah lagi. Aisyah putuskan pergi ke Bandung untuk temui Nadia. Ia naik kereta, hati berdebar. Sampai di sana, ia cari alamat Nadia dari Rina. Saat tiba di apartemen Nadia, ia lihat Nadia dengan Lila, saling peluk. Aisyah hancur, lari pergi. Nadia lihat sekilas, tapi terlambat mengejar. Malam itu, Aisyah menginap di hotel murah, menangis. Ia sadar keputusannya yang lambat telah merusak segalanya. Pagi harinya, ia hubungi Nadia, aku lihat kamu bahagia. Selamat. Nadia balas, tunggu aku jelaskan. Mereka bertemu di taman. Nadia ceritakan bahwa Lila hanya teman, tapi Aisyah tidak percaya. Kamu pindah dan langsung cari pengganti, kata Aisyah marah. Debat mereka sengit. Nadia bilang, kamu yang tinggalkan aku di stasiun. Aisyah balas, aku dipaksa. Akhirnya, mereka saling tapi Nadia bilang, aku butuh waktu. Aisyah pulang ke Jakarta dengan hati campur aduk. Di rumah, ayahnya tunggu. Kamu pergi kemana, tanyanya. Aisyah jujur, ke Bandung, temui Nadia. Ayah marah lagi, kamu tidak belajar. Tapi Bu Siti bela, biarkan dia, ya. Keluarga mereka mulai retak, debat panjang tentang nilai agama cinta. Aisyah mulai aktif di komunitas LGT online, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ia sadar perjuangan ini lebih besar dari dirinya. Ia tulis diari, menuangkan konflik batinnya. Apakah aku salah mencinta, tulisnya. Beberapa bulan kemudian, Nadia kembali ke Jakarta untuk urusan kerja. Ia hubungi Aisyah, aku kangen. Mereka bertemu, tapi ada ketegangan. Nadia ceritakan tentang Lila, yang ternyata jadi pacar sementara. Aku salah, Ais. Aku coba lupakanmu. Aisyah sakit hati, kamu khianati aku. Nadia menangis, aku manusia, aku lemah. Mereka putuskan coba lagi, tapi dengan syarat, Aisyah harus terbuka dengan keluarga. Aisyah setuju. Ia bicara dengan ayah, ayah, aku tidak akan nikah dengan Aisyah. Aku cinta Nadia. Ayah marah besar, keluar dari rumah ini. Aisyah pergi, tinggal dengan Rina sementara. Nadia dukung Aisyah, mereka tinggal bersama di apartemen Nadia. Tapi tekanan sosial mulai datang. Teman kerja Nadia gosip, dia lesbian ya. Nadia dipecat dari pekerjaan. Ini karena kita, kata Aisyah. Nadia bilang, tidak apa, kita kuat. Tapi kenyataan keras. Keluarga Nadia juga marah, potong hubungan. Nadia depresi, mulai minum. Aisyah khawatir, jangan begini. Nadia marah, ini gara-gara kamu yang lambat putuskan. Hubungan mereka retak lagi. Suatu malam, Nadia pergi ke bar dengan Lila, yang datang ke Jakarta. Aisyah tahu dari pesan, ia ikuti. Di bar, ia lihat Nadia cium Lila. Aisyah hancur, konfrontasi di sana. Kamu bohong, teriak Aisyah. Nadia mabuk, aku capek dengan dramamu. Aisyah pergi, putuskan hubungan. Ia kembali ke rumah, ayahnya terima lagi setelah Bu Siti rayu. Aku nak, kata ayah. Aisyah belajar, cinta tidak selalu menang. Setelah putus, Aisyah fokus pada karir.
Ia promosi jadi kepala sekolah, tapi hati kosong. Ia ikut terapi, belajar terima diri. Kamu kuat, kata psikolog. Aisyah mulai advokasi hak diam-diam, tulis artikel anonim. Nadia, di sisi lain, menyesal. Ia putus dengan Lila, sadar itu rebound. Ia hubungi Aisyah, tapi diblok. Nadia depresi berat, hampir bunuh diri. Teman selamatkan, bawa ke rehab. Beberapa bulan kemudian, Nadia kembali ke Jakarta, cari Aisyah. Ia datang ke sekolah, tunggu di gerbang. Aisyah kaget, apa maumu? Nadia minta maaf, aku salah besar. Aisyah dingin, sudah terlambat. Tapi Nadia gigih, kirim surat setiap hari. Isinya cerita perjuangan, bagaimana ia hadapi keluarga sendiri. Ayah Nadia akhirnya paham setelah baca buku. Aku ingin kita coba lagi, tulis Nadia. Aisyah ragu, tapi hati meleleh. Ia bicara dengan Rina, apa aku beri kesempatan? Rina bilang, ikuti hati. Aisyah bertemu Nadia di KAI pertama mereka kenal. Mereka bicara panjang, saling cerita luka. Mereka putuskan rekonsiliasi, tapi lambat. Mulai dari teman. Keluarga Aisyah mulai terima, ayah ikut seminar tentang inklusitas. Aku salah mendidikmu, kata ayah. Tapi tantangan baru datang. Di masyarakat, ada kampanye anti-LGBT dari kelompok radikal. Aisyah dan Nadia dapat ancaman online. Kalian penyimpang, tulis netizen. Nadia takut, mungkin kita harus sembunyi lagi. Aisyah tegas, tidak, kita lawan. Mereka ikut demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana mereka bertemu banyak orang dengan cerita mirip. Aisyah pidato, cinta bukan dosa. Nadia bangga. Tapi setelah demo, ayah Aisyah sakit. Stroke karena stres. Di rumah sakit, ayah bilang, makan ayah, nak. Aku takut kehilanganmu. Aisyah menangis, aku juga, ya. Keluarga bersatu lagi. Nadia dukung Aisyah selama ayah sakit. Ia rawat Pak Hadi, tunjukkan kasih. Ayah mulai suka Nadia, dia baik ya. Aisyah bahagia. Setelah ayah sembuh, mereka rencanakan hidup bersama. Pindah ke Yogyakarta, di mana lebih toleran. Nadia buka bisnis desain, Aisyah ajar di universitas. Tapi masa lalu kembali. Lila hubungi Nadia, aku masih cinta. Nadia tolak, tapi Aisyah tahu, cemburu lagi. Kamu masih kontak, tanya Aisyah. Nadia jujur, hanya teman. Tapi Aisyah tidak percaya, debat lagi. Debat berujung Nadia pergi sementara. Aku butuh ruang, katanya. Aisyah sendirian, renungkan. Ia sadar kepercayaan rusak karena pengkhianatan lalu. Nadia kembali setelah seminggu, aku pilih kamu. Mereka terapi bersama, belajar komunikasi. Hubungan mereka kuat lagi. Di akhir tahun, mereka rayakan ulang tahun Aisyah bersama keluarga. Ayah beri restu, selama kalian bahagia. Aisyah merasa lengkap. Tapi masyarakat masih keras. Di kerja Aisyah, ada gosip, ancam pemecatan. Aisyah lawan, ini hak pribadi. Ia menang, tapi lelah. Tahun berganti, Aisyah dan Nadia hidup bahagia di Yogyakarta. Mereka adopsi anjing, buka rumah untuk teman yang butuh tempat. Bisnis Nadia sukses, Aisyah jadi dosen terkenal. Tapi konflik terakhir datang. Keluarga Nadia datang, minta Nadia pulang. Kamu harus nikah, kata ayah. Nadia tolak, aku sudah bahagia. Ayah marah, potong warisan. Nadia sedih, tapi Aisyah dukung. Kita punya satu sama lain. Mereka hadapi bersama. Suatu hari, Aisyah dapat undangan konferensi internasional. Ia presentasikan ceritanya, dapat aplause.
Nadia bangga. Di akhir konferensi, Aisyah renungkan perjalanan mereka, dari pengkhianatan, keraguan, hingga penerimaan. Kita bayar mahal, tapi worth it, kata Aisyah. Mereka pulang, jalani hidup normal. Tapi Aisyah tanya diri, apakah semua pengorbanan ini benar? Apakah mencinta seseorang sesama jenis selalu harus dibayar dengan penderitaan, atau masyarakat yang salah karena tidak menerima?